Nanda, tadi Kapolri menyampaikan beberapa pernyataan terkait dengan arus balik hari ini. Apa poin-poin penting dari pernyataan Kapolri, Nanda? Ada beberapa poin yang kami rangkum, my sister dan juga saudara. Poin pertama, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan terkait dengan jumlah kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta. Prediksi dari Dirut Jasa Marga, ada sebanyak 52% kendaraan yang sudah masuk ke Jakarta, yang dimana ini terhitung sampai dengan sore hari ini atau siang hari ini, my sister dan juga saudara. 52% ini, tadi kalau kami kutip, ini merupakan gabungan dari beberapa daerah, tidak hanya dari ruas tol Trans Jawa saja. Artinya ada beberapa gardu-gardu besar di beberapa daerah seperti di jalur selatan, kemudian untuk di jalur Sumatera ini digabungkan dengan total ada sebanyak 52% lebih. Nah, tadi juga kami tanyakan terkait sebenarnya kapan dari 3 hari yang menjadi prediksi puncak arus balik ini, puncaknya terjadi di hari apa atau tanggal berapa. Tadi disampaikan oleh Kapolri bahwa melihat dari hari kemarin sebenarnya yang sudah masuk dari prediksi arus balik ini juga sudah ramai, my sister dan juga saudara. Angka terus meningkat dimulai dari hari kemarin bahkan sampai dengan hari ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda situasi terkini, my sister dan juga saudara. Ini adalah situasi yang memang jauh berbeda kalau kami lihat melalui pandangan mata dengan 2 sampai dengan 3 hari yang lalu. Bahkan kemarin situasi ini belum tampak di sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Artinya memang dari kemarin memasuki hari pertama prediksi arus balik, kepadatan hanya terjadi ketika kendaraan dari ruas tol Trans Jawa untuk kemudian menuju ke Jakarta untuk memasuki gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Hanya sebatas itu, my sister juga saudara. Tapi hari ini kami melihat antrian sudah mengular cukup panjang, bahkan padat merayap setelah melewati gerbang tol Cikampek Utama, yang dimana memang baik itu dari polisi dan juga jasa marga ini memprediksi arus balik puncaknya akan terjadi hari ini. Nah, ini situasi pada siang hari ini, my sister dan juga saudara. Kalau kami mengutip juga poin-poin tadi kembali apa yang disampaikan oleh Kapolri, bahwa dari melihat arus mudik sampai dengan arus balik, ini ada sebanyak peningkatan, angka meningkat untuk mudik yakni sebesar 0,6% dibandingkan tahun 2024. Nah, melihat secara keseluruhan sampai dengan di arus balik ini, di hari kedua prediksi puncak arus balik, ada mengalami penurunan jumlah kecelakaan, yakni ada sebanyak 12% untuk kecelakaan dalam taraf yang tidak terlalu parah, dan untuk kecelakaan dengan fatalitas tinggi ada sebanyak 28%. Artinya ini ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, my sister dan juga saudara, ini yang poin terakhir ini juga penting untuk kemudian diingat ataupun juga digarisbawahi oleh para pemudik ataupun pengendara, khususnya yang memang akan melakukan perjalanan dari ruas tol Trans Jawa menuju ke ruas tol Jakarta Cikampek. Dengan adanya penerapan ataupun upaya menggunakan ruas tol lain di sini untuk mengantisipasi penumpukan di Cikampek, my sister dan juga saudara, maka polisi jasa marga bekerja sama untuk menyiapkan ruas tol lain di sini adalah Cisumdawu dan juga ruas tol fungsional Japek 2 yang saat ini sebenarnya sudah diberlakukan dimulai jam operasionalnya untuk ruas tol fungsional Japek 2 ini dari 5 pagi sampai dengan 5 sore. Nah, my sister dan juga saudara, lagi-lagi kalau kita melihat untuk saat ini kondisi di ruas tol menuju ke Jakarta Cikampek di gerbang tol Cikampek Utama sudah ada 30 gardu. Semuanya dikerahkan dari arah Palimanan atau ruas tol Trans Jawa untuk kemudian menuju ke arah Jakarta. Semakin sore tampaknya semakin padat, my sister dan juga saudara. Ini adalah pola yang biasa memang dilakukan ataupun terjadi di sekitar ruas tol gerbang tol Cikampek Utama ini atau Cikatama, mengingat bahwa dari arus mudik sebenarnya sampai dengan arus balik polanya masih sama. Kebanyakan pengendara ini senang sekali melakukan perjalanan pada malam hari atau menjelang sore hari, bahkan di pagi hari, yakni di sekitar pukul 4 sampai dengan 6 pagi, ini menjadi favorit. Nah, ini
Ini juga apa yang kami lihat sejauh ini, my sister dan juga saudara, ini selaras. Memang kebanyakannya adalah pengendara, ini banyak kepadatan terjadi di sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 7 pagi. Nah, tidak hanya itu, semua gardu tol saat ini sudah dikerahkan untuk kemudian memperlancar dan juga mengurai adanya antrian ataupun kepadatan kendaraan. Bahkan, my sister dan juga saudara, ini juga harus menjadi perhatian khususnya Anda yang akan berkendara menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikatama, bahwa ada tol fungsional ataupun tol alternatif, gerbang tol alternatif, yakni gerbang tol Cikatama 8 yang bisa Anda gunakan, khususnya untuk kendaraan golongan 1, yakni di kilometer 71, ini bisa digunakan di sisi lajur paling kiri. Nah, ini bisa menjadi perhatian juga, agar kenapa tidak harus mengantri cukup panjang, karena untuk berbagai upaya dari Jasa Marga juga sudah dilakukan sampai dengan saat ini, mengerahkan sebanyak 10 mobile rider, dan juga 30 gardu tol ini diupayakan sepenuhnya untuk kemudian dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan sejauh ini dari polisi tadi disampaikan oleh Kapolri, ia juga bekerja sama dengan Menkes dan juga Menhub agar melihat sebenarnya terus-menerus sampai dengan puncak akhirnya adalah di tanggal 7 April besok. Kita akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas khususnya di gerbang tol Cikampek Utama ini untuk menuju dari arah ruas tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Semakin sore semakin padat, my sister. Jenderal Listio Sigit juga menyampaikan bahwa Jasa Marga tengah menyiapkan sistem baru menggantikan kontraflow. Itu mungkin Anda bisa menjelaskan lebih jauh sistem apa yang dimaksud begitu, lalu kemudian kapan akan diimplementasikan? Sifatnya begitu dinamis sebenarnya, my sister dan juga saudara. Itu pun yang kami lihat, baik itu penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow sampai dengan one way. Seperti halnya one way nasional, ini baru diberlakukan pagi hari tadi dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, ruas tol Batang Semarang, yang kemudian sampai menuju ke titik saya melaporkan saat ini di gerbang tol Cikatama kilometer 70. Begitu juga dengan kontraflow, bahwa untuk saat ini ada sebanyak 2 lajur. Kalau misalkan melihat dari dinamika atau traffic counting, ini bisa saja akan bertambah. Nah, skema apa yang akan disiapkan dari polisi dan juga Jasa Marga, ini yang kita sama-sama nantikan. Karena sejauh ini yang dirasa sudah cukup efektif adalah 2 rekayasa lalu lintas tadi, one way dan juga kontraflow yang sampai dengan saat ini masih diberlakukan. My sister.